Saudara, dengan hati yang tulus datang menyembah Tuhan, mari kita dengan pribadi berkata, ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Ku menyembahmu, sembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kita mengaminkan saudara-saudara bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Saudara-saudara, kembali kita menyatakan pujian dan syukur sukacita atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Allah yang kita percaya dalam Yesus Kristus adalah Allah yang sangat baik dan sungguh amat baik. Amin. Mari kita puji Dia dengan satu pujian. Allah itu baik dalam berbagai bahasa. Mari kita nyanyikan dengan sukacita. Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Tuhan malemu, Tuhan malemu, Tuhan malemu, Tuhan mamase, Tuhan mamase, Tuhan mamase. Sekopengah buang matida, buang matida, buang matida, buang matida, matida kaleku. kaki sebut, kaki sebut, kaki sebut, disebut saudara-saudara, kita tidak pernah meragukan kebaikan dan kasih Tuhan. Sekalipun dalam kenyataannya seringkali kita tidak setia kepada Tuhan. Karena itu mari kita arahkan hati kita kepada Dia untuk mengaku segala kelemahan dan dosa kita. Di saat kami dibangunkan oleh semangat bersyukur atas karya kasih Tuhan yang nyata bagi kami orang Seko, karya penyelamatan kekal dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat,
yang kami imani lewat kesaksian Alkitab. Kami berkumpul di saat ini untuk memanai cinta kasih-Mu atas kami semua, ya Tuhan. Kami rindu membuka diri di hadapan-Mu, ya Yesus, yang telah mati bangkit dan hidup bagi kami, seraya mengaku. Untuk kami manusia berdosa ini, Engkau merendahkan diri menjadi manusia sama seperti kami kecuali dosa, agar kemanusiaan kami dipulihkan. Sementara untuk kepuasan hati dan kepentingan diri, kami terlalu sering mendukakan Tuhan dengan sikap tidak peduli terhadap kehendak-Mu dan lebih menuruti keinginan dan suara hati kami. Dalam ketidaklayakan diri di hadapan-Mu Tuhan, kami mohon dan mari sambut dan basuh kami demi kasih setia-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masih bahagian dari pengakuan kita. Sembari kita menyanyikan pujian selidiki aku, mari kita ingat apa yang patut kita akui di hadapan Tuhan, dan kita mau sungguh berkomitmen untuk meninggalkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita sekalian berita anugerah dinyatakan kembali. Firman-Nya, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Mari kita sambut berita anugerah. Besar anugerah ku ada sebagaimana. So
Saudara-saudara, kalau ada kelompok pujian diberi kesempatan, paduan suara peluncuran. Ini peluncuran Alkitab maksudnya ya. Saya kira nama paduan suara. Mari silakan Bapak Ibu yang masuk dalam kelompok paduan suara peluncuran Alkitab suara Tuhan. Naikkan pujian. Sungguh luar biasa. Tentu lagu ini terinspirasi dari Papa Palu dan dicipta oleh
apa istilahnya tadi itu saya lupa. Iya, musik ini luar biasa. Berkisah tentang bagaimana perjalanan perjuangan untuk penerjemahan ini dan tidak mudah. Sebuah penantian yang panjang, tetapi siapa yang bertekun di dalam penantian itu, Tuhan pasti datangkan sukacita, dan inilah yang kita nikmati. Karena itu layaklah pujian bagi Dia. Luar biasa, Tuhan dimuliakan melalui kesaksian pujian ini. Saudara-saudara, kosong mau pakalian itu? Ya sikuti dulu di kiri kanan, pakalian itu mana? Kuti di samping naon? Ya, pakalian itu. Hari nak kopi panitia? Harap. Ini sambil diminum kopi kan? Ini kalah ini hari kopi, poin hari mah hindon harang. Saudara-saudara, saya percaya bahwa karena Tuhan yang menghantar kita ada di tempat ini dengan meninggalkan banyak hal kegiatan dan kesibukan di rumah tentunya, kita tahu bahwa disinilah yang utama kita berjumpa di sini untuk memuji, memuliakan Dia, dan terlebih bahwa malam ini ada banyak berkat yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita, mulai dari sekali lagi Kembara Iman Bapak Palu bersama dengan keluarga melalui perjuangan ini. Dan malam ini juga kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yahya Boong. Karena itu mari kita satukan hati memohon tuntunan Roh Kudus dan hikmatnya dari Dia. Kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini dalam bentuk pujian atau lewat pujian firman-Mu Tuhan, kekuatan hidup. Mari kita berdoa. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan membaca
bagian Alkitab yang sebenarnya sudah sangat kita kenal. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7, kita baca 2 ayat saja. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Selama hari ini solanasang. Matun bakarebang. Hello. Nah, syukur kepada Tuhan. Eda suati sau mai seko imboratana nyote karebo batida. Tengok dah. Iya, hello. Iya. Kita bergembira dan bersyukur kepada Tuhan karena kita dipertemukan di tempat ini dalam rangka sukacita kita bersama bersyukur kepada Tuhan. Mensyukuri penerjemahan Alkitab ke dalam Sua Padang, Perjanjian Baru. Ini sesuatu yang luar biasa. Pak Thomas dan kawan-kawan telah dipakai oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan untuk menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru ke dalam Sua Padang. Dalam rangka sukacita ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kita akan belajar 4 hal yang dikemukakan oleh bagian pembacaan ini. Sebelum 4 hal itu, Rasul Paulus mulai pernyataannya dengan mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya begini, Rasul Paulus mengingatkan mereka bahwa mereka semua telah mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Betul kita solanasang temai bro, hei to temo, hei latena, di pas campur ketemu. Mami dah di kalian boleh. Gado-gado, ya. Kita nasam sudah mengambil keputusan percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat, mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Meteng jemaat di Kolose. Paulus ingatkan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kamu sudah ambil keputusan percaya. Kamu di Sua Padang sudah ambil keputusan percaya kepada Yesus. Kalau sudah ambil keputusan percaya, lalu apa yang seharusnya nampak? Apa yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita? Karena itu dia mengatakan begini. 4 hal yang disampaikan. Yang pertama dia mengatakan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tonton ilaling buang. Tonton ilang buang. Tonton lam kalena. Hendaklah hidupmu tetap dalam Dia, tetap di dalam Dia. Apa artinya kalau tetap di dalam Dia? Tontong ilaling buang. Artinya begini,
bahwa dalam situasi dan kondisi apapun, dalam situasi susah senang, apakah saya untung atau tidak, apakah saya sakit atau sehat, apakah keadaan berubah, inang ku mengalami keputusan ku tonton ilalin Tuhan Yesus. Saya tetap di dalam Dia, tetap di dalam Dia dalam situasi dan keadaan apapun, konsisten. Susah senang, saya tetap berada dalam Dia. Untung atau rugi, untung atau malam, saya tetap ada dalam Dia. Tapi ada juga orang sebaliknya ya. Artinya begini, yang nama kasakti ke Tuhan lah, suatu hoteki pagi, ibeloi ke Tuhan lah, ya tidak ingat Tuhan, melupakan Tuhan. Satuan nama susah mo, ima pada mi, menderita mi, mana mekaleha, apa suatu yang mereka mekaleha, ya, mekaliha, ya. Pada buruk mai pong matua, menguatnya, kumadosa, pokok ada macam-macam. Satuan nama sana. Lima tiga itu ke Tuhan, belok ke Tuhan, tidak ingat Tuhan. Tetapi orang beriman percaya kepada Yesus tetap di dalam Dia, dalam situasi dan kondisi apapun, susah senang. Nah, ini yang terjadi dengan para orang tua kita yang sudah martir. Mereka komitmen pada iman, mereka konsisten pada imannya. Masuk sama sandang tontonan Tuhan Yesus, tidak berubah. Mereka memilih lebih baik mati daripada meninggalkan Kristus. Itu yang terjadi dengan mereka. Mari kita merenungkan ini. Apakah dalam kehidupan ini kita tetap dalam Dia? Ingatlah para martir, orang seko, orang tua kita, keluarga-keluarga kita, kakek nenek kita. Karena tetap di dalam Dia, tetap dalam Dia sampai mati, tidak pernah berubah. Konsisten dalam iman mereka. Yang kedua, ia katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ni oa ilalin puang. Pemapadamu, ya. Ni oa ilalin Kristus. Ina suatu metodente menufaka. Kalau dasar itu kada. Menufaka lampung Yesus, minua ilalim Tuhan Yesus dalam Kristus, berakar di dalam Dia, minua ilalim Kristus. Jadi ya pohon yang berakarnya baik. Kalau pohon tumbuh di tanah yang baik, maka berakarnya pun juga baik. Tanah yang baik, maka dia berakar dengan baik. Dan akan bertumbuh dengan baik pula. Pohon itu kalau dia tumbuh di tempat yang baik, tanah yang baik, dan dia berakar dengan baik, maka dia bertumbuh. Dia akan bertumbuh dengan baik. Oh,
ena tuho one litaka Maroko ho dah Matipo yo tuho ne litak Matipo ya Matipo dah tuho nak sebab abisai mioanya tidak bisa baik oleh karena oleh litak Matipo ya tanah yang gersang, dia tidak mungkin bisa berakar dengan baik. Pohon yang tumbuh dengan baik adalah pohon yang tumbuh di tanah yang baik, berakar dengan baik, maka dia akan bertumbuh dengan baik. Nah, kita tahu bahwa fungsi akar menyaring dan menyalurkan sari makanan kepada seluruh pohon itu, dan yang kedua menopang pohon itu berdiri tetap kokoh kuat. Kalau akar pohon baik, berakar dalam dan kuat, maka pohon itu akan tetap berdiri kokoh. Dia tidak akan bisa berpindah dari tempatnya walaupun ditampak oleh badai. Tonton tidak oleh penyanyi, ya, kecuali bencana alam, ya misalnya longsor dan sebagainya, itu bisa pindah. Dia akan tetap berdiri di tempatnya oleh karena dia berakar dalam. Dia berdiri dengan kokoh. Nah, kalau pohon itu berakar di dalam tanah, maka orang Kristen dikatakan berakar di dalam Kristus. Mioa ilaling Kristus. Menufaka lampung Yesus. Ya. Berakar dalam Kristus berarti kita punya hubungan yang akrab dan intim dengan Dia. Dan ini bisa terjadi oleh karena kita mengenal Dia. Semakin mengenal Dia membuat kita semakin akrab, semakin intim, semakin bersatu dengan Dia, makin kuat di dalam Dia. Bahkan rindu dekat dan bersama dengan Dia membuat kita makin cinta kepadanya. Kerinduan kita untuk makin mengenalnya, makin dekat dengannya, makin cinta kepadanya, kita tunjukkan melalui kecintaan kita dan kerinduan kita kepada firman-Nya. Selain itu, kerinduan kita untuk terus datang berdoa, hidup yang hubungan yang akrab dengan Dia boleh doa kita. Kerinduan kita tunjukkan melalui kerinduan kita kepada firman-Nya. Kerinduan kita kepada Kristus, kepada Allah, kita tunjukkan dengan kerinduan kepada firman-Nya. Inilah pengalaman hidup Mazmur. Kita baca Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Cintanya kepada Taurat sama dengan cintanya kepada Tuhan. Membaca sepanjang hari berarti sepanjang hari dia tunjukkan cintanya kepada Tuhan, mencintai Taurat Tuhan, membuat dia hidup dalam ketaatan kepada Taurat Tuhan. Membaca Taurat dan merenungkannya sepanjang hari membuat ia mengalami kehadiran Tuhan, mengalami cintanya Tuhan, mengalami persempurnaan Tuhan yang dicintainya. Kita pernah mendengar surat cinta. Orang dulu, ya mungkin seumur saya masih ya
Saya masih pakai surat cinta dulu awal-awal ya. Iya. Jatuh cinta kepada seseorang, maka tapi saya nggak gitu teman dulu, tapi masih ngomong ya. HP mudah, WA ya macam-macam ya. Tapi dulunya arah surat cinta, yang arah tahu di semua memahami surat cinta, sebab kita itu langsung. Yo. Arah pos, sako biasa pos, nah, iyo, nah bunyi di surat. Ya. Biasa si Sangheng ini babi ke surat cinta lihat. Iyo. Sebab dipilih di kata-kata yang dianggap bisa menggugah dia, macam-macam, pokoknya kita pilih kata yang terbaik ya. Surat itu adalah pengganti diri saya kepada seseorang, atau pengganti diri orang kepada diriku. Karena berumat di surat cinta ya, nirabai motor ni kanena itu kan nirabai batinda masih iyo dibaca motor dibayangkan te aran dia mau damu suami ikoi kubayangkan te kalau dikutuk keberai oh gimana gitu ya. Jadi surat cinta itu adalah pengganti dia hadir menjumpai saya. Dia betul, itu surat cinta nih kali ini karena itu keninana, nih luti-luti maka saya, nih anak nih dompet batu, dia tuh kami tuh dulu memakai saliti ikat pinggang, arahkan cinta ini pone, pindah. Nah, kurangi. Yo, lamdi moto ama karoro mohon nih, nirabai mohon. Begitulah. Jadi surat cinta itu menjadi pengganti dia hadir, atau sebaliknya. Cintaku kepada dia membuat saya menyimpan dengan baik dan kemudian terus berulang-ulang membaca suratnya. Begitu seharusnya kita terhadap firman Allah. Ya, apalagi terjemahkan di seri Amata atau Masalah Latin dari suatu padat. Ya, seharusnya membuat kita semakin rindu, semakin cinta, semakin tertarik untuk membacanya, merenungkannya, karena di sana Allah berbicara kepada kita. Membaca kitab Alkitab berarti kita berjumpa dengan Allah. Jadi bisa nyote berakar dalam Kristus sama dengan berakar dalam firman-Nya. Subhani toh berakar dalam Kristus sama dengan mengatakan kita berakar dalam firman-Nya. Terus membaca dan merenungkannya setiap hari, setiap waktu dalam kehidupan ini. Begitulah saudara-saudara. Maka kalau kita sudah berakar dalam Dia, maka seperti pohon yang kuat berdiri, teguh berdiri, begitulah orang percaya yang berakar dalam firman Tuhan, yang berakar dalam Kristus, tidak akan pernah goyah, tidak akan pernah pindah dari tempatnya, karena dia berakar dalam Kristus.
Ya, takut kita kaleta saya soal nasab. Apakah kita sudah berakar dalam Kristus? Sungguh kita sudah berakar dalam Dia. Buat berakar dalam Dia. Ingat, kita tidak akan pernah bergeser dari iman kalau kita berakar di dalam Dia. Yang ketiga, yang dia katakan, hendaklah hidupmu dibangun di atas Dia. Kata dibangun yang menuju kepada dasar. Ya. Yang mau dikatakan adalah bahwa dasar hidup orang Kristen, dasar hidup orang percaya adalah Yesus Kristus. Tidak ada dasar lain. Dialah satu-satunya dasar. Yang tahu nah, Pada 1 Korintus 3 ayat 11 di logo gereja Radel, tidak ada orang yang bisa meletakkan dasar yang lain selain dasar yang telah diletakkan di Yesus Kristus. Ari dasar saya ingat. Desa itu dasar. Bung Yesus. Di atas dasar inilah kita membangun kehidupan kita. Kita membangun rumah tangga kita, kita membangun persekutuan kita. Karena itu jangan mencoba meletakkan dasar yang lain. Meletakkan dasar yang lain akan membuat hidup ini akan runtuh. Kalau persekutuan kita dasarkan dengan dasar yang lain, sebab selalu ada godaan untuk meletakkan dasar-dasar yang lain. Dasar nama, dasar kepentingan. Kalau itu terjadi bahwa kita meletakkan dasar yang lain, maka persekutuan jemaat akan runtuh. Dia mau tese apa sangat dia pasal mengenai tese di jemaat. Karena dasar saya nggak dipakai, ini dasar penyesu. Ini dasar penyesu, mana yang saya tahu. Ya. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa dasar kita satu-satunya adalah Yesus. Jangan ada dasar lain. Dasar dalam kehidupan kita pribadi, dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan persekutuan kita, ada satu, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan ada dasar yang lain. Yang keempat, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Bertambah teguh dalam iman berdasarkan ajaran yang telah kita terima. Ajaran yang kita terima dari gereja di mana kita berada. Yang mengajarkan kepada kita adalah para orang-orang yang Tuhan utus secara khusus, pejabat-pejabat khusus, pejabat gerejawi secara khusus. Mereka itu diutus oleh Tuhan untuk mengajar, memperlengkapi orang-orang kudus supaya makin bertumbuh dalam iman. Kita masih gereja diutus mengajar, dan karena itu kita memperlengkapi diri kita supaya kita semakin hari semakin mengerti mengenai ajaran kita mengenai firman Allah. Memperlengkapi orang-orang kudus supaya semua orang kudus ini bisa mengajarkan ajaran yang benar. Dan sumber pengajaran tidak lain adalah firman Allah. Alkitab.
Iman bertumbuh karena membaca Alkitab. Kalau kita membaca surat 2 Timotius pasal 3 misalnya, di situ kalau Rasul Paulus mengingatkan Timotius, ingatlah bahwa dari kecil engkau telah mengenal kitab suci yang memberi hikmat dan menuntunmu kepada keselamatan. Ada pertumbuhan iman karena membaca firman Tuhan sejak kecil, karena dia diajar sejak kecil. Diajar oleh neneknya Lois dan ibunya Eunike. Jadi dengan demikian, tanpa membaca Alkitab iman kita tidak mungkin mengalami pertumbuhan. Membaca dan sambil orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya, ya, semua kita terus membaca firman Tuhan. Sekali tanpa membaca Alkitab firman Allah, iman kita tidak mungkin bisa bertumbuh. Beda dari ini, maka ya untuk lingkup gereja Raja ada program gerakan cinta Alkitab. Semua warga jemaat, dan saya kira ini untuk semua kita ya, semua warga jemaat, semua warga gereja diharapkan cinta Alkitab, membaca Alkitab, terus menerus membaca Alkitab tiap saat. Ada waktu di mana dia punya kesempatan untuk membaca Alkitab secara rutin. Kalau ada rutin membaca Alkitab secara rutin, boso ada mau? Nasadin umumnya hoda. Boso mau? Harami. Oh, umban atau nganteng? Boso mereka harap mereka. Ya. Jadi sekali lagi, iman kita tidak mungkin bisa bertumbuh tanpa membaca Alkitab. Sekali saya mengatakan bahwa apalagi karena sudah diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri, akan lebih mudah kita mengerti. Karena mungkin bahasa Indonesia masih ada yang perlu dipertanyakan, tapi bahasa kita sendiri. Maka semua orang mesti semakin cinta Alkitab, membaca Alkitab setiap hari. Ada waktu khusus di mana dia membaca firman Tuhan. Memang dalam pengalaman membaca Alkitab, memulai membaca Alkitab, biasanya kita mengantuk. Biasanya kita mengantuk kalau bulan mulai membaca Alkitab. Oh, ini kita berarti setan apa ke Ikarudo Basata Kaleto kok ya menini Rabaya Kaleto kan. Tapi terus dilawan. Kalau sudah terbiasa, pada akhirnya tidak ada, artinya tidak ada hari tanpa kita membaca Alkitab. Oleh karena kita sudah terbiasa. Karena itu saya mau katakan kepada anak-anak muda, kepada seluruh warga gereja Raja, kepada kita semua, mari kita membaca Alkitab, cinta Alkitab. Karena apa? Disitulah kuncinya. Iman kita terus bertumbuh. Kita akan ada di dalam Dia, kita akan berakar di dalam Dia. Oleh karena kita membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan dengan itu kita mau mengatakan bahwa orang-orang tua kita yang martir dahulu betul menjadi contoh dan teladan bagi kita.
menjadi contoh dan teladan bagi kita. Sehingga kita pun akan mengatakan, hidup atau matiku, aku dalam Kristus. Mau susah atau senang, aku dalam Kristus. Aku tetap di dalam Dia, berakar dalam Dia. Amin. Oh, amin, Bapak. Sungguh luar biasa berkat yang dibagikan kita malam ini, yaitu kebenaran firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yahya Bong. Kita sangat bersyukur. Kita tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Luar biasa saudara, salah satu semboyan para reformator sola scriptura, hanya oleh Alkitab. Katakan sama-sama, hanya oleh Alkitab. Saudara-saudara, sebelum kita menyatakan tanda syukur kita kepada Tuhan, masih tentu bahagian dari refleksi iman, perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen dan terkhusus bagi kita Tuseko. Kesempatan ini diberi waktu kepada Badan Pekerja Sinode, dalam hal ini Ketua 4 Bapak Penatua Dr. Insinyur Christian Seleng, untuk menggunakan waktu dan kesempatan ini menyampaikan bahagian dari refleksi iman dan sekaligus beberapa pesan penting untuk kita gereja yang ada di Seko ini, dan juga mungkin untuk semua masyarakat Seko. Diberi kesempatan kepada Bapak. Dalam rasa hormat kepada Bapak dan Ibu warga Seko, saya akan menyampaikan 3 hal pokok kaitan dengan kapasitas saya mewakili Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Yang pertama, sudah saatnya putra-putri Seko yang berhasil di luar untuk sering-sering kembali ke Seko. Itu pesan pertama. Kalau malam hari ini ada 3 orang pendeta yang melayani. Pak Pendeta Tapinku belum tampil, Pak Pendeta Yahya, Pak Pendeta Seberkelo, itu adalah putra asli Seko. Nah, kalau semua yang berhasil di luar itu sekali-sekali datang memberi pengetahuan, memberi motivasi, maka kecepatan perubahan peradaban di Seko akan semakin baik. Itu yang pertama. Yang kedua, atas nama Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, juga atas nama pribadi, saya terkagum dan mengangkat hormat yang luar biasa. Secara pribadi saya tidak kenal selama ini Pak Palu, Bapak Palu, Pak Thomas. Nanti 3 hari yang lalu setelah kepastian saya akan datang di tempat ini, baru saya tanya siapakah beliau. Dan tadi setelah melihat slide-slide foto, saya mulai berkata dalam hati, masih ada juga manusia yang bersedia menderita, meninggalkan kenyamanan, lalu berkorban untuk orang banyak. Untuk itu saya menaruh hormat kepada Pak Thomas bersama dengan anak-anak
bersama dengan tim, bersama dengan orang-orang yang mendukung, memberi motivasi untuk menghasilkan terjemahan Alkitab dalam bahasa Seko. Itu hal kedua. Dan penekanannya adalah suatu waktu nanti ketika perjalanan waktu berjalan, Alkitab yang diterjemahkan Pak Thomas itu dengan teman-teman dan keluarga akan berubah menjadi sebuah sumber pengetahuan tentang bahasa daerah Seko. Ini ada Pak Dr. Christian Tanduk-Langit, Sekretaris Umum Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, selalu mengatakan kalau ada masalah-masalah bahasa Toraja, tidak kita memiliki kamus. Lalu untuk menguji kebenarannya dan mencarikan sumber kebenaran bahasa, maka dibukalah Alkitab itu sebagai sumber referensi tentang kebenaran sebuah bahasa, khususnya bahasa Toraja. Ke depan, Alkitab dalam bahasa Seko itu akan menjaga keaslian bahasa Seko. Yang ketiga, ini yang sedikit agak bersifat prediksi, tapi saya harus sampaikan. Tadi waktu menjelang mendarat, pesawatnya kami diantar dari Palu, itu dalam hati saya, Tuhan, seandainya ada berkat, saya ingin sekali memiliki villa di sekitar daerah Padang. Lalu menghayal dalam hati, terbang dari Palu hari Jumat, hari Minggu kembali naik pesawat ke sana. Karena kenapa? Alam di sekitaran Padang itu luar biasa bagusnya. Lalu tadi waktu minum kopi, saya bertanya-tanya, siapa punya lahan di sana itu kalau misalnya saya ingin juga ambil satu kapling. Dan ada informasi-informasi yang kurang bagus saya dengar. Lalu saya berkesimpulan bahwa saya harus menyampaikan pesan-pesan kepada Bapak dan Ibu, kepada kita warga gereja, kepada seluruh masyarakat Seko, tidak memandang agama, seluruh masyarakat Seko, bahwa yang pertama, kalau bisa jangan tanahnya dijual. Kenapa? Saya jelaskan prediksi 3 hari yang lalu saya mengikuti website dalam pelelangan proyek-proyek di tahun 2023. Itu anggaran kita dari Seko ini dari bawah ada 500 miliar. Sementara dalam website pelelangan. Nah, saya kasih bayangan kepada Bapak dan Ibu, prediksi 5 tahun ke depan Seko akan dijangkau oleh aspal. Nah, kemakmuran pertama di depan itu adalah menjadilah petani yang baik. Hasil-hasil bumi di Seko akan bernilai ekonomi ketika transportasi berjalan dengan baik. Apa yang kita khawatirkan? Jadi sungguh saya menyarankan jangan menjual tanah kecuali dalam terpaksa satu hal saja, untuk kebutuhan sekolah anak-anak. Nah, itu 5 tahun pertama. 10 tahun yang akan datang, saya bayangkan Seko ini akan seperti Bahodopi, Morowali, daerah tambak. Tahukah kita, bentangan gunung mulai dari Napu, dari Palolo sampai di Toraja itu kandungan emas tertinggi. Dan Seko juga itu salah satu titik di mana potensi kandungan emas luar biasa. Dan tidak mungkin mundur, kalau jalan bagus, orang akan datang menambang. Seperti di Morowali. Kalau itu jadi, maka
barulah di situ kesempatan. Kalau memang tanahnya dijual, silakan dijual. Iya, sekarang 1 hektar saya dengar ada yang dijual 3 juta, 5 juta. Tunggu 10 tahun yang akan datang, 1 hektar itu paling kurang 3 miliar. Kalau misalnya di titik-titik tertentu, bersabarlah. Saya memberikan prediksi itu dengan harapan menekan dan membuat kita untuk bersabar. Sebagai warning tentang itu, Gereja Toraja, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, di bawah yang membawahi juga bidang pendidikan, sedang menjajaki untuk mengadakan tanah di wilayah Seko untuk dalam rangka pengembangan pelayanan, termasuk pendirian sekolah teknologi menengah STM. Informasi ini saya berharap bahwa juga akan diikuti oleh gereja-gereja lain, supaya kebersamaan kita membangun Seko ke depan itu kita dalam iring-iringan bersama. Lalu yang berikut tambahan tentang poin 3, motivasi tentang anak-anak kita. Adakah laki-laki di sini yang menganggur? Banyak. Nah, mulai besok ambil kayu seperti zaman-zaman Belanda dulu, pukul dia dan pergi, suruh pergi merantau. Di Morowali ada kosong pekerjaan. Coba lihat, kemarin saya laporkan sama Pak Sekretaris Sinode, Pak Sekretaris saya lapor, itu komunitas Toraja di sana luar biasa menderitanya sebagian. Kalau dia belum dapat kerja, pokoknya yang penting makan saja. Sampai dia bilang, Pak Christian, biar kami sudah tidur dalam air, yang penting masih sempat makan. Disuruh tidur dalam air pun kami masih mau. Malu kita pulang ke Toraja kalau belum dapat pekerjaan di sini. Lalu saya bilang, loh, tadi saya nanya-nanya, anak-anak saya dari Seko ini bagaimana? Sudah, kenapa tinggal di sini menikmati saja hasil alam itu, nasi yang enak luar biasa. Saya sendiri terus terang sudah komitmen makan nasi setengah piring. Sudah 1 piring tadi makan habis, selesai. Kenapa saya seperti belum makan? Makan ulang. Nasi luar biasa. Jangan sampai anak muda itu karena enaknya makanan di sini lalu tidak mau keluar. Jadi saya harap Bapak dan Ibu sampaikan pesan saya, ambil lidi besok, kau harus keluar. Tinggalkan Seko, pergi mencari pekerjaan dulu. Nanti setelah Tuhan buka jalan dan Seko mulai jalan bagus jalannya, terbuka tambang di sini, boleh kembali ke kampung halaman untuk mengabdi. Iya, saya kira itu motivasi yang saya berikan dalam kapasitas saya sebagai Badan Pekerja Sinode dan dalam kapasitas pribadi, karena memang kalau keseharian saya adalah guru dosen yang sedikit terkait dengan motivasi dalam usaha UMKM. Nah, untuk hal ini, 3 hal ini saya ulangi pokok-pokoknya. Pertama, kita mengajak keluarga dari Seko yang berhasil di luar untuk sering-sering kembali. Kita setuju itu ya? Kita harus bikin komitmen. Yang kedua, sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Palu. Dalam bentuk apa silakan dipikirkan. Kalau di Toraja ada namanya Yayasan Pandel Losre, di situ ada tempat-tempat dijadikan sebagai tempat wisata sekarang. Itu mengenang jasa Pandel Losre yang membawa Injil di Toraja. Dan tidak apa-apa, apa boleh buat, harus mohon maaf kalau didengar Bapak Palu dan teman-teman. Ini ke depan dipikirkan untuk bagaimana mengenang dan
menyampaikan rasa terima kasih itu dengan cara apa. Yang kedua, yang ketiga, jangan dulu menjual tanah. Karena kalau dijual, suatu waktu nanti kita, bapak dan ibu semua, menjadi orang asing di negeri sendiri. Saya tidak main-main, saya ulangi, jangan sampai kita menjadi orang asing di negeri sendiri. Saya mengundang satu orang bapak dari sini untuk datang ke sini, satu orang ibu dari sini untuk datang ke saya. Kita bikin komitmen. Siapa bapak-bapak yang berani? Tidak ada yang berani? Satu orang saya undang. Ini nih saudara. Ibu satu dari sini sebelah kiri. Sini bapak. Sebagai tanda persahabatan kita dan komitmen saya melepas jam tangan saya untuk saya kasih kepada bapak, dan ini menjadi simbol bahwa komitmen ini bapak terima. Di bawah saya. Ibu, masih ada ibu satu dari sebelah kiri. Ya. Nah, saya menyiapkan satu dompet untuk ibu. Dompetnya masih baru. Kalau jam tangannya tadi sudah dipakai. Tapi itu bukti komitmen kita bahwa apa yang saya sampaikan mohon diingatkan kepada orang dan terlebih kepada diri sendiri, jangan melakukan. Saya kira demikian. Terima kasih. Kalau saya membawakan katakanlah wejangan-wejangan dalam versi yang sedikit beda dengan gaya Pak Pendeta. Kalau Pak Pendeta kan pendeta, saya adalah guru. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Terima kasih kepada Bapak Penatua Dr. Insinyur Christian Seleng. Saudara-saudara, misangi DT Pak Christian Seleng, pelayan Tuhan sebagai majelis gereja cukup lama sudah di Jemaat Moria Palu, tempat saya melayani, dan begitu banyak hal yang ia telah karyakan untuk pelayanan Gereja Toraja. Dan satu hal yang saya sangat bersyukur sebagai putra Seko, ketika saya mengajak untuk datang ke Seko ini, tidak banyak alasan yang dia sampaikan, langsung berkerinduan untuk datang tanpa takut naik pesawat, sekalipun pesawatnya tadi sedikit agak digoyang oleh angin di perbatasan. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur sekali lagi secara pribadi kepada Bapak Penatua Dr. Insinyur Christian Seleng sudah bisa menginjak tanah Seko, dan kita percaya bukan yang terakhir, ini untuk pertama dan seterusnya akan sering datang ke Seko. Amin. Kita doakan itu supaya Seko semakin maju. Saudara-saudara, marilah dengan sukacita kita menyatakan syukur kepada Tuhan atas kemurahan-Nya. Kita memberi tanda syukur kita melalui persembahan. Kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saudara-saudara, perlu kami jelaskan sesuai dengan informasi dari panitia bahwa persembahan kita malam ini diperuntukkan untuk pengembangan etno musik. Mari kita memberi persembahan dengan iringan pujian Kidung Jemaat 299, bersyukur kepada Tuhan dalam versi baru. Ya, semua majelis gereja Jemaat Sunen untuk mengantar pundi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab
bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, bersyukur kepada Tuhan. Adil, bersyukurlah pada Tuhan, bersyukurlah pada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, bersyukur kepada. Saudara-saudara, kita akan menyampaikan syukur dan syafaat kita, dan kita akan dilayani oleh hamba Tuhan, seorang putra Seko yang sudah melayani sekian puluh tahun dalam pelayanan Gereja Toraja sebagai pendeta Gereja Toraja, tapi di usia yang kurang lebih tinggal 3 tahun secara aktif melayani sebagai pendeta Gereja Toraja, baru menyempatkan diri untuk menginjak kampung halaman tercinta. Dan ini luar biasa. Ini sebuah surprise dari seorang pendeta Yunus Tapingku sebelum dia akan ditempatkan ke Gereja Toraja Bahodopi Morowali. Ya. Kepada Bapak Pendeta disilakan. Tidak apa-apa dikenalkan sedikit lagi, karena tidak kenal maka tak sayang. Salam hengi. Amangku, inangku, ampeku, mantaradiku, masanang, usading, kutede ihele nuse kamurengku, inangku, ampeku, mantaradiku. Sitongan na kumadia may Pak Thomas, karena koi tupadang asli Seko Padang. Inaku sading-sading patidoran na ampeku, inangku, amangku, ampo hari hura ampeku, hari hura amangku, hari hura inangku, utani te singkalo, tani te kalamia. Ya itulah orang agak sesat. Ya, saya sedang dalam penantian untuk proses mutasi ke tempat yang baru setelah 10 tahun menjabat ketua Badan Pekerja Klasis dalam jabatan yang sama, jadi tidak lagi berhak untuk maju ke putaran ketiga. Jadi saya diganti, saya akan kemudian turun lapangan menjadi pendeta jemaat sejauh dalam Tuhan perkenan di tempat yang baru kurang lebih 3 tahun. Kita akan berdoa, doa syafaat. Tadi saya katakan kemudian Pak Thomas, bisa kak suatu padang untuk sembahyang dan hangharani kak mau khotbah suatu padang, tapi inap suatu raya boleh. Ya, baik. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Engkau kami agungkan dan muliakan dalam kekudusan Tuhan. Betapa Engkau baik. Kami bersyukur pada malam hari anugerah Tuhan ini, dalam sebuah kegiatan perayaan pesta iman masyarakat Seko di tanah Seko, di tempat ini, dalam kerangka peluncuran Alkitab bahasa Seko Padang.
Tuhan telah berkenan menghimpunkan kami bersama warga masyarakat Seko di Kelasis Seko dan dari berbagai tempat dalam sebuah ikatan persekutuan milik Kristus. Kami memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Dalam ibadah pada malam hari ini, kami percaya Engkau Maha Hadir. Hadir di tengah-tengah ibadah kami dalam penyembahan kepadamu. Engkau menghadapkan wajah-Mu, memberi kasih dan karunia dan berkat bagi kami sekalian. Kebenaran firman-Mu telah disampaikan, mengingatkan kami telah menerima Engkau sebagai Tuhan, Juru Selamat kami. Dan karena itu kami secara utuh dan paripurna menyatakan ketaatan kesetiaan kami kepadamu. Persembahan pujian kami persembahkan dan Engkau yang patut diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Engkau memakai hamba Tuhan, Bapak Pendeta Seberkelo, Bapak Pendeta Yahya, juga hamba-Mu yang sedang menyampaikan doa kepada Tuhan. Kami percaya apa yang kami lakukan menjadi berbau harum di hadapan Tuhan dalam kerangka pesta iman peluncuran Alkitab bahasa Seko Padang. Kami patut bersyukur Tuhan sudah memakai Bapak Thomas bersama Ibu dan sejumlah orang-orang yang ambil bagian dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Engkau memakai mereka menjadi berkat Tuhan bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan, bagi warga masyarakat Seko khususnya, dalam penterjemahan Alkitab ke bahasa Seko Padang. Karya jeri mereka tidak sia-sia, menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau memberkati seluruh rangkaian acara yang masih akan berlangsung sampai esok. Panitia penyelenggara majelis gereja, jemaat Tuhan gereja-gereja yang akan ambil bagian, kami semua hadir di tengah-tengah ibadah ini, acara ini dalam memuliakan Engkau. Berkatilah Pak Thomas dalam keluarga, berkati rekan-rekan kerja dalam keluarga, berkati panitia penyelenggara, berkati jemaat-Mu, berkati masyarakat di Seko Padang, berkati para majelis gereja di Kelasis Seko Padang dan kelasis-kelasis tetangga lainnya. Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati pemerintah kami di tempat ini, di kabupaten ini, di provinsi ini, dan di republik ini. Kami menikmati apa yang baik dalam rancangan Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke tempat, ke rumah penginapan di mana kami akan beristirahat. Kami terpelihara oleh Tuhan. Malam ini menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih bahwa Engkau sudah memakai juga majelis gereja, pemain musik, pemandu lagu, ambil bagian, dan apapun peran kami, sungguh-sungguh dimuliakanlah Engkau. Kami ambil bagian dalam pekerjaan, dalam pelayanan, melalui persembahan yang kami persembahkan. Biarlah menjadi berkat, dan ajar kami ketika memberi persembahan tidak menjadikan kami merasa berkekurangan, tetapi kami terus mengalami berkat Tuhan. Terpujilah Tuhan.
Mohon ampun atas segala salah dan dosa kami, dan berkenan mendengar kami yang datang berdoa, bersyukur, memohon di dalam dan demi nama Yesus Tuhan kami. Amin. Terima kasih. Selamat. Terima kasih Bapak Pendeta untuk pelayanan doa syafaat. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bahwa kita sudah diberkati dalam berbagai hal melalui pelayanan ibadah malam ini. Tapi tak lupa juga kita senantiasa berdoa untuk bangsa yang kita cintai, agar kehidupan kita senantiasa hidup dalam kedamaian, sukacita, sejahtera dari Allah. Mari berdiri, mari kita menyatakan komitmen hidup untuk menegakkan damai sejahtera di Indonesia dan juga damai sejahtera di tanah Seko melalui pujian doa buat damai. Saudara-saudara, dengan sukacita pergilah dalam hidupmu masing-masing, pelihara kebenaran firman Tuhan yang engkau dengarkan hari ini. Hidupilah itu, arahkan hatimu kepada Dia sumber berkat, dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dengan sukacita kita menyanyikan pujian ini, ku menang bersama Yesus Tuhan. Mari tepuk tangan. Sekali lagi ku menang.
Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi kami bertiga dan tentu beberapa yang melayani dengan berbagai potensi dan talenta termasuk tim shooting atau fotografer dari TS Channel Gereja Toraja dan semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Apa yang kami buat kiranya itu berbahagia di hadapan Tuhan dan membawa sukacita bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelayanan ini. Sampai jumpa di sekolah yang kesempatan boleh bersemangat sebalik.